Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hani Novala dari kelas 12B absen 13. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai akuntansi, khususnya akuntansi perusahaan dagang. Nah, emangnya apaan sih akuntansi perusahaan dagang itu? Jadi, akuntansi perusahaan dagang ialah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Dan fokus utamanya adalah pada jual beli barang. Nah, selanjutnya adalah beberapa transaksi yang biasanya terdapat pada akun perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagang, yang kedua adalah retur pembelian, yang ketiga adalah beban angkut pembelian, yang keempat adalah potongan pembelian, yang kelima adalah penjualan barang dagang, yang keenam adalah retur penjualan, dan yang terakhir adalah potongan penjualan. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke latihan soal supaya kita bisa langsung mengerti dan tahu pengaplikasiannya pada soal. Oke, halo semuanya. Jadi kita langsung aja masuk ke latihan soalnya supaya kita bisa langsung ngerti ke pengaplikasiannya pada soal. Oke, sebelumnya aku akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat share screen-annya. Jadi di sini kita langsung masuk saja ke nomor 1, di mana di sini ditanyakan mengenai kesimpulan yang tepat. Jadi di sini kita karena mendapatkan dua perusahaan dagangnya, yaitu pada UD Indotama dan juga UD Mandiri. Jadi cara untuk menentukannya adalah menggunakan HPP. Dimana cara mendapatkan HPP kita harus mengetahui pembelian bersih, dilanjut dengan BTUD, baru yang terakhir adalah HPP-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama kita akan mencari UD Indotama terlebih dahulu. Dan pertama, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita mencari melalui pembelian bersih terlebih dahulu. Di mana rumus pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian ditambah potongan pembelian. Dan pembelian bersihnya berarti pembelian barang dagang dijumlahkan dengan beban angkut pembelian. Oke. Berarti 24950 ditambah 1150 sama dengan 26.100. Oke, dilanjut dikurang dengan repot, di mana repot adalah retur pembelian ditambah potongan pembelian. Maka 275 ditambah 1350 sama dengan 1625. Kita kurangi saja. Hasilnya adalah 24475. Itu baru pembelian bersihnya. Selanjutnya adalah BTUD, dan BTUD rumusnya adalah pembelian bersih ditambah PDB awal. Nah, karena di sini diketahui persediaan barang dagang awal adalah 7,500. Jadi langsung saja 24475 ditambah 7.500 tambah 7.500 sama dengan 31975. Itu adalah BTUD-nya. Selanjutnya adalah mencari HPP-nya. HPP. Oke, rumus HPP sendiri adalah BTUD dikurangin dengan PDB akhir. Maka 31975 dikurang 8.000 sama dengan 23975. Nah, itu merupakan hasil dari UD Indotama. Selanjutnya kita akan mencari untuk UD Mandiri. Oke, cara yang sama ya. Sama, yaitu pertama adalah pembelian barang dagangnya yaitu 25.000. Maka pembelian bersih
sama dengan 25.000 kita jumlahkan dengan beban ongkos pembelian 850. Hasilnya adalah 25.850. Kita kurangi dengan repot, dan repotnya itu sendiri adalah jumlahnya 1650, dan hasilnya adalah 24.200. Nah, itu merupakan hasil dari pembelian bersih. Selanjutnya adalah mencari BTUD-nya. Karena BTUD tadi adalah pembelian bersih ditambah PDB awal, maka 24.200 kita jumlahkan dengan 8150. Hasilnya adalah 32350. Selanjutnya adalah HPP. HPP-nya adalah 32350 kita kurang dengan PDB akhir. Maka 32350 dikurangin 7.900, hasilnya adalah 24450. Nah, berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan, kita bisa menarik kesimpulan yang tepat. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Karena di sini disebutkan bahwa besarnya barang yang siap dijual itu sama saja dengan arti BTUD, yaitu hasilnya adalah untuk UD utama adalah 31975 dan UD mandiri adalah 32350. Maka sesuai dengan hasil yang sudah kita dapatkan, maka jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 ini kita mencari besarnya nilai beban. Pada soal ini kita dapat mencari nilai beban melalui rumus L akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurangkan dengan prive. Nah, untuk laba bersih sendiri itu adalah pendapatan dikurang beban. Nah, karena ini adalah rumusnya, kita langsung masukkan saja. Untuk modal akhirnya adalah 253.000 sama dengan 240.000 ditambah dengan pendapatannya adalah 30.000, berarti dikurangin dengan X dikurangin 5.000. Maka 253.000 sama dengan 265.000 kurangin X. Dan X adalah 265.000 dikurangkan dengan 253.000, maka X sama dengan 12.000. Maka jawaban yang tepat adalah C. Baik, sekarang selanjutnya adalah nomor 3, di mana ditanya mengenai modal awal perusahaan tersebut. Nah, untuk ini caranya juga sama, yaitu dengan modal akhir sama dengan modal awal plus laba dikurangkan dengan prive. Oke, di sini kita masukkan terlebih dahulu modal akhirnya 105.000, lalu modal awalnya adalah X, yaitu yang ditanya, plus labanya adalah Y, dikurangin dengan prive-nya 5.000. Prive itu juga sama aja dengan pengambilan pribadi ya, karena dia mengambil uang perusahaan atau kas perusahaan. Oke, selanjutnya adalah cara untuk melanjutkan pengerjaan ini adalah menggunakan laba kotor, laba usaha, dan juga laba bersih. Nah, untuk laba kotor adalah
laba kotor. Kotor itu merupakan penjualan bersih dikurangkan dengan HPP. Nah, penjualan bersihnya adalah 75.500, maka kita bisa taruh 75.500. Lalu dikurangkan dengan HPP adalah 45.500. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 30.000. Selanjutnya adalah laba usaha. Nah, untuk laba usaha adalah hasil dari laba kotor dikurangkan dengan beban. Maka 30.000 kita kurangkan dengan beban usahanya adalah 7.500. Maka hasilnya 22.500. Selanjutnya adalah laba bersih. Untuk laba bersih adalah hasil dari laba usaha dikurangkan dengan pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha. Baik, maka kita bisa mendapatkan laba bersihnya adalah hasil dari laba usaha terlebih dahulu, yaitu 22.500. Kita tambahkan dengan pendapatan di luar usaha adalah 3.500. Lalu kita kurangkan dengan beban di luar usaha 2.500. Hasilnya adalah 23.500. Oke, kita masuk kembali ke persamaan ini, di mana 105.000 sama dengan X, yaitu modal awal yang kita perlu cari, ditambah dengan 23.500, kita kurangkan dengan 5.000. Maka 105.000 sama dengan X ditambah 185.500. Maka hasilnya adalah 86.500 adalah X-nya. Maka hasil yang tepat adalah D. Di nomor selanjutnya kita untuk mencari neraca saldo setelah penutupan yang benar. Baik. Di sini kita menggunakan cara modal akhir sama dengan modal awal plus laba dikurangkan dengan PV. Nah, untuk modal awalnya sendiri adalah 450.000. Kita taruh. Mohon maaf, ini sepertinya iPad saya sedang sedikit error, jadi emang penulisannya kurang rapi. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tambahkan dengan labanya. Diketahui ya di soal bahwa labanya adalah 50.000. Nah, kita kurangkan dengan PV-nya 25.000. Oke, maka hasilnya adalah 475.000. Oke, ini caranya gampang banget buat tentuinnya. Kita tinggal cari aja yang model akhirnya 475.000. Oke, opsi yang tepat adalah E. Maka jawabannya adalah E. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Baik, untuk nomor 5. Di sini kita mencari penyelesaian kertas kerja yang benar. Oke, jadi di sini karena kita diketahui pertama adalah perlengkapan yang tersisa adalah 50.000, maka kita harus mengurangi perlengkapan sebanyak 300.000 yang di atas dengan 50.000. Karena 50.000 yang diketahui merupakan tersisa. Maka hasilnya adalah 250.000. Di sini kita harus menggunakan penyesuaian yang terpakai.
bukan yang tersisa, maka kita kurangkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke AJP-nya, langsung saja biar kita tidak lupa. Yaitu pertama adalah beban perlengkapan. Dan juga perlengkapan. Terus 50.000. Kita strip saja supaya tidak keliru. Baik, untuk penyesuaian nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya adalah mengerjakan penyesuaian nomor 2. Di sini kita diketahui bahwa sewa gedung yang dibayar tanggal 5 September untuk 2 tahun. Baik, karena di atas pada tabel diketahui bahwa sewa dibayar di mukanya ada pada tabel, maka sudah jelas bahwa sewa dibayar di muka akan terdapat pada AJP-nya pada posisi kredit. Kita perlu mencari yang terpakai karena sudah pasti kalau AJP-nya sewa dibayar di mukanya di kredit, maka atasnya adalah beban sewa, di mana beban sewanya ada di debit, maka kita harus mencari yang terpakai. Oke, kita taruh dulu AJP-nya. Karena pada tabel diketahui sewa dibayar di muka, otomatis dia ada pada kredit ya. Maka beban sewa, lalu sewa dibayar di muka. Maka cara pengerjaannya adalah kita diketahui bahwa September yaitu pada sewa gedung yang dibayar, dan juga untuk data penyesuaiannya ada pada Desember. Maka September, Oktober, November, Desember jaraknya adalah 4 bulan, maka 4. Oke, halo semuanya. Jadi untuk tambahan, karena aku lupa jelasin tadi, jadi untuk mengetahui penghitungan bulannya, jadi 1 sampai 15 itu bulannya dihitung. Dan 16 sampai 31 tidak dihitung. Nah, emang apa sih maksudnya dihitung atau tidak dihitung? Jadi sebagai contoh tadi 5 September menuju ke 31 Desember kan. Nah, udah jelas berarti 5 September itu ada pada yang posisi dihitung kan. Maka kita hitungnya dari September, Oktober, November, Desember, dimana seperti yang saya katakan tadi totalnya ada 4 bulan. Nah, contoh kalau misalkan dia tidak dihitung berarti seperti 16 September menuju 31 Desember. Kita hitungnya bukan dari Septembernya, tapi langsung dari Oktober, November, Desember, maka hasilnya 3 bulan. Tapi tetap sama ya, sesuai bawahnya itu berarti per 24 atau per 12 itu tergantung dari yang diketahui di soalnya. Karena tadi saya diketahui bahwa 2 tahun, maka 12 dikali 2 sama dengan 24. 4 per 24 gitu. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke soal tadi. Per 24 karena diketahui bahwa untuk 2 tahun gitu. Maka kita kalikan jangan lupa dengan 2.400. Oke, sama dengan 400. Maka kita bisa taruh 400 dan 400 di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3. Rekening listrik dan telepon 275.000 bulan Desember belum dibayar. Oke, otomatis AJP-nya adalah beban listrik dan telepon dan utang listrik dan telepon, yaitu langsung aja kita taruh 250.000. Oke, kita tinggal mencari AJP-nya yang sesuai. Oke, nomor 1 ini otomatis salah ya, karena
perlengkapannya harusnya dia pada kredit, jumlahnya 250.000 bukan 50.000. Maka nih opsi 1 sudah pasti salah, kita eliminasi ya. Oke, selanjutnya adalah akun sewa di Bari Muka. Kita cek sewa di Bari Muka sesuai ya. Oke, selanjutnya adalah opsi 3, tentang listrik dan telepon. Oke, nomor 3 juga sesuai. Kita lanjut untuk beban perlengkapan. Oke, untuk beban perlengkapan juga jumlahnya salah, harusnya dia 250.000 bukanlah 50.000, maka opsi 4 salah. Oke, kita lanjut. Opsi 5, beban sewa. Oke, harusnya dia pada neraca saldo disesuaikannya bukan pada posisi kredit, melainkan harusnya pada posisi debit. Maka opsi 5 juga salah. Oke, dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, kita coba cari ke soal-soal lainnya ya, supaya lebih bervariatif. Oke, kita coba nomor 10 deh. Jurnal penyesuaian yang benar. Oke, ini sebenarnya kita menggunakan HPP untuk melihat jurnal penyesuaian seperti ini. Kalau cara saya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa HPP sendiri adalah PDB awal ditambah pembelian, beban angk pembelian, dikurang PDB akhir, plus repot pembelian. Oke, kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan debit dan ini merupakan bagian dari kredit. Maka kita bisa menentukan bahwa yang sudah tertera pada bagian debit seperti PDB awal, pembelian, beban angkut pembelian, nantinya jika disesuaikan akan dibalik posisinya, yaitu misal pada nomor 1 penjualan. Penjualan itu kan harusnya dia pada kredit ya, tapi di sini dia ada posisi debit, maka opsi 1 benar. Karena ingat, penyesuaian itu posisinya dibalik. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pembelian yang tadinya ada di debit dibalik jadi kredit, maka sudah pasti opsi 2 juga benar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Harga pokok penjualan. Oke, ini salah ya, karena harusnya harga pokok penjualan itu adanya di debit justru. Maka ini salah. Oke, selanjutnya ada nomor 4, di mana rater pembelian tadinya itu merupakan posisinya ada di kredit dan akhirnya dia dibalik menjadi debit, maka opsi 4 juga betul. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu harga pokok penjualan. Oke, ini juga benar ya, ada posisi debit. Persediaan barang dagang juga benar. Oke, berarti opsinya adalah 1, 2, 4, 5, 6. Maka opsi yang sesuai adalah C ataupun D. Oke. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke, ini kita akan bahas soal ini. Sebenarnya sering muncul ya soal-soal kayak gini, entah yang tanya debit ataupun kredit. Jadi kita harus mengetahui di mana akun tersebut berada. Oke, pertama adalah pembelian. Oke, sebelumnya yang ditanya adalah normal di debit. Pembelian sendiri adalah normalnya di debit. Apakah benar? Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi dengan rumus HPP, maka benar pembelian posisinya ada di debit. Selanjutnya adalah rater pembelian. Rater pembelian itu posisinya di kredit, maka dia bukan bagian dari saldo normalnya di debit. Dan modal juga ya. Oh ya, untuk menghafal supaya cepat,
dan juga cepat ingatnya dan tepat, kita dapat menggunakan kelima jari di mana posisi jempol yaitu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Dan ingat, jempol dan juga kelingking yaitu debit dan ketiga jari sisanya merupakan kredit. Maka harta, utang, modal, pendapatan, beban, harta dan beban adalah debit. Untuk utang, modal, dan juga pendapatan, posisi normalnya kredit. Oke, dengan ini kita udah menarik kesimpulan bahwa utang modal, posisinya kredit, maka dia bukan saldo normalnya di kredit. Oke, selanjutnya adalah penjualan. Penjualan itu sama aja seperti pendapatan ya, maka saldo normalnya ada di kredit. Oke, selanjutnya adalah rater penjualan. Nah, justru untuk rater penjualan ini posisi normalnya ada di debit ya, maka dia benar. Oke, selanjutnya ada prive. Prive sendiri itu saldo normalnya ada di kredit, karena ingat kita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka saldo normalnya ada di debit. Ini adalah utang bank. Utang bank ini juga bukan termasuk debit ya guys, maka ini salah. Potongan pembelian juga salah ya, potongan pembelian itu adanya di kredit sama dengan rapotnya pembelian. Rapot potongan. Oke, maka A1, B2, C1. Oke, yang opsi A ya guys. Oke, kita mungkin ke nomor terakhir. Oke, ke nomor 20 penutup latihan soal kita. Di sini kita ditanya mengenai rumus untuk menghitung barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Oke, seperti yang saya sudah katakan di awal bahwa BTUD adalah pembelian bersih ditambah dengan PDB awal. Maka opsi yang tepat adalah A. Begitu. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.